Mencuah-cuah selamat malam. As usual, Kamis malam 19:30 PM. GBKP Kemenangan Tani memberikan malam ulasan dan pujian. Jadi selalu kita gabungkan. Dan ulasan kali ini sermon bahan Moria. Kalau minggu lalu bahan PA Mamre, dan minggu ini PA Moria. PA Moria bahan untuk tanggal 20, yaitu minggu ini sampai tanggal 26 Februari. Jadi Mankam Krina Moria, siapkan Alkitab kita, bahan PA kita, Alkitab kita. Nanti kita yang pengulas sermon malam hari ini Bendahara Moria Sektor Betani Nora kita Nande Jusprianta Berubangun. Nanti yang membaca Alkitab Serayan Diaken kita Sektor Betani Nande Jimni Beru Sebayang. Yes. Jadi semuanya sudah ready di sini, dan Anda semuanya terkhusus Moria dimanapun Anda berada, tolong siapkan. Dan yang kita di Pulau Jawa, di Bali, dan sekarang sudah merembes katanya sampai ke sini adalah si Micron, siapa lagi, si Polytron, whatever namanya itu, katanya sudah menjalar kemana-mana. Ya, jadi ini kita ditetapkan katanya kembali PPKM level 3 walaupun tidak sebahaya ya Delta yang kemarin, tapi bagi kita yang penting adalah jaga terus. Nomor satu adalah, kalau saya menganjurkan nomor satu adalah gizi, bukan masker. Nomor satu gizi. Di situ makanan bermutu, bergizi, dan di situ multivitamin, di situ buah, and the second one istirahat yang cukup. Jadi masker, kerumunan orang banyak itu adalah poin-poin terakhir. Jadi kalau dalam stamina yang kurang fit ditambah gizi yang kurang, pakai masker pun dia tembus ke kita. Walaupun kita jangankan masker, Anda sudah vaksin. Udah berapa kali kamu vaksin, Bangun? 2. Siapa yang sudah 3 kali vaksin? Wah, banyak kali yang 3 kali vaksin. Ntar lagi disuruhnya 4 kali, ikut saja. 5 kali, ikut saja. Yang kaya makin kaya adalah orang penghasil vaksin. Bagi-bagi dong duitnya. Kami ini mau bangun. Halo pemilik farmasi vaksin, kami ini tahu ndak? Kami perlu membangun tembok, tembok untuk KKR dan Permata di atas. Tingginya 1,50 dengan perbaiki teras di depan, iya kan? Dengan kunci-kunci untuk pintu sama jendela KKR di atas. Dan itu katanya 31 juta. Kanopi lagi. Wah, itu triliun uang vaksin. Uang PCR saja bisa mendekati triliun. Bagilah. Kecil lah kalau sedikit dibagi untuk kemenangan tani, pengucapan syukur. Tapi kalau itu duit haram, enggak usahlah, kami juga mampu. Ya, kemenangan tani kita juga bisa, karena Allah kita adalah Allah Simada Kuasa dan Maha Kaya. Makan makanan yang bergizi, terus istirahat yang cukup, jaga pikiran, dan di rumah selalu belajar untuk dalam arti bersaat teduh, jam doa ditingkatkan. Itu sudah Yesus ajarkan. Itu satu. Dan yang kedua, sementara beberapa sekolah katanya tatap mukanya dihentikan, tapi sebentarnya itu mudah-mudahan tidak lagi banyak sekali persoalan-persoalan muncul, apalagi mendekati puasa katanya. Jika Tuhan berkenan, kita berdoa semuanya supaya semuanya bisa kembali normal. Tapi whatever happen out there katanya, yang penting adalah semua kita lahir batin harus dijaga kesehatannya. Jadi jangan lahir saja, batin juga pasti semuanya bisa sehat.
Bahan kita malam hari ini diambil dari Roma. Dan ini cantik sekali, Roma 8, 28 sampai 30. Yaitu dikatakannya bahwa semuanya telah ditetapkan dari semula. Wah, ini banyak lagu-lagu kita dan ini juga yang diproklamasikan oleh Calvin, predestinasi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam bahan kita, kami mau bertanya kepada kita Moria khususnya. Tahukah kita what is predestination? GBKP adalah Calvinis. Jarang sekali ya Kak. Iya kan Kak? Iya kan? Wah, jangan lamun Kak, nanti kamu solo. Tenang aja, santai, jangan tegang kali. Ketawa si Eka. Nanti Eka yang membawa kita untuk merenungkannya. Pertanyaan saya, apakah kita pernah membahas predestinasi? 2, apakah kita percaya dari semula telah kau siapkan ya Kak? Telah kau apa Kak? Telah kau tetapkan, bukan siapkan, tetapkan, penetapan. Wah. Terus apa? Suka-sukamu Tuhan. Karena itu menunjukkan bahwa semuanya adalah Allah yang ngatur. Jadi banyak sekali lagu-lagu sekolah minggu mengajarkan itu dan yang selalu kita nyanyikan. Tapi kita sendiri tidak mengerti apa maksud daripada lagu-lagu itu. Nanti kita bahas lebih lanjut, kami mau mengajak kita. Ketika menyanyi ini, coba renungkan kata-katanya. Sungguhlah hidupku telah ditebus, bangun. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan.
is easier, katanya, it is easier to sing that. Lebih gampang menyanyikannya daripada melakoninya. Ketika kita katakan suka-sukamu Tuhan dan tidak berkenan sesuai dengan hati kita, sehingga banyak peristiwa kita menamakannya derita. Itu nanti bahasan kita. Paulus yang paling pintar mengatakannya apa? Katakan bujuri baskai-kai dan bersukacitalah karena dalam semua peristiwa Allah ada. Sukamu Tuhan. Arto kita. Biarlah dari awal hingga akhir malam ulasan dan pujian kami, Tuhan bersama kami. Ikat kami semuanya yang di gereja maupun yang di rumah, di mana saja mereka berada, dengan kuasa Roh Tuhan, sehingga tidak hanya kami mengerti secara akal kami, tapi iman kami diuji dan kami mencoba meninjau percakapan kami, melihatnya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Apakah kami sudah memiliki iman sekuat Paulus? Apakah kami sudah memiliki iman sekuat pemilik lagu dan yang menyanyikannya selalu? Apakah kami sudah berani menyatakan suka-sukamu Tuhan? Apakah kami sudah siap untuk belajar kompromi dengan semua rencana yang Tuhan tetapkan pada kami pribadi lepas pribadi? Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami karena kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Anak kecil yang 4, anak kecil kami sekarang keren sekali. Mereka pakai seragam dan saya tidak tahu seragamnya ini mungkin Agung yang desain, tapi yang jelas mereka keren. Dan pengajar mereka, pelatih mereka adalah Agung Ta dan Indri. Saya tinggal terima siap dan katakan belum bagus, ini bagus atau apa. Apalagi dalam kesibukan tahun 2022. Mereka mau yang kita katakan suka-sukamu Tuhan menurut anak kecil ini adalah my God is so big. Mengapa Tuhan bisa berlaku suka-sukanya? Because God is so big, so strong and so mighty. Kalau begitu there's nothing my God cannot do, katanya. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhanku. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Kalau begitu anak-anak kecil ini mengajarkan, mengingatkan kepada kita Kerina Moria yang sudah tidak terlalu bertahan dengan kinitakan kita, sehingga tidak lagi mampu untuk kompromi dengan rancangan, dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita disegarkan, diingatkan kembali oleh 4 anak KKR kita. My God is so big. So strong and so mighty, there's nothing my God cannot
Bagus sekali ketika endingnya, silahkan duduk nakku, nanti sebentar lagi datang lagi ke situ. There's nothing my God cannot do for you, katanya. Adik bagai, kita koreksi dulu, kita refleksi. Apakah kita percaya dengan apa yang disegarkan anak-anak tadi? Waktunya kita menyapa dulu sebelum kita masuk ke bahan PA kita yang ulang tahun dulu, dari mulai tanggal 11 sampai hari ini yang ulang tahun. Wah, Bapak Dalantas sehat, Puang Kalimbubu Ijakam Gundari masih di ladangkah tedahkel ate kami. Bapak Riki Tarigan Mergana, tedah ate kami mendengar cerita-cerita kita. Ya, jadi pulanglah sekali-sekali ke Medan, datang ke sini supaya kami mendengar cerita-cerita pengalaman Du selama kami menjadi kepala pertanahan keliling-keliling Sumatera Utara. Wah, aku paling suka mendengarkan. Memang Tarigan pembual kali ya, pembual bukan penipu loh, ahli cerita. Wah. Jadi Dalantas sehat Tarigan, today is his birthday. Happy birthday Bapak Riki Tarigan Mergana, Puang Kalimbubu kami. May God bless you. Samuel John Harry si Tepu tanggal 11. Ini adikmu kan? Dia ulang tahun, dia kasih foto. Aku nggak pernah dapat kue. Oke lah. Si Tepu Mergana selamat ulang tahun. Udah senyum-senyum si Eka. Kemana kamu? Keluar, bukan dibilangnya. Kami lagi makan, takut kali diminta. Ya kan? Padahal nggak aku mintanya. Karena nggak dibilangnya, kalau dibilangnya aku minta juga. Arka Immanuel Tapranginangin. Bapak Arka, yes. Tahu. Filipi. Ini anaknya ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Arka, selamat ulang tahun nak. Kalau begitu kemarin dibeliin apa hadiahnya sama bapak, sama Nande? Dia kan Jenny Berubarus. Selamat ulang tahun Nande Karo. Justin Ginting Korinti, ini masih anak-anak ini, 8 tahun. KAKR, kalian ini tahu? Guru KAKR nih gini. Selamat ulang tahun nakku, kemarin pasti ke depan kan dibilangkan. Natania Elfrida Beruginting Makedoni, ini pun anak KAKR loh nak, 4 tahun. Benny Tarigan, 1988, ini siapa yo? Tesalonika 88, tandanya berapa? Sudah ada 30-an dia ini, Benny Tarigan, gak kenal. Oh, anaknya Yusuf, halo keluarga Tarigan. Rindu juga saya ya. Iya, dulu sering main ke konsistori. Salam ya buat Kam Kerina Tarigan Mergana Ijapa Pekena Kam berada. Kemudian Vindi Bru Tarigan Galilea. Ini cucu Nande Batu. Saya lihat fotonya. Dia kan baru buka salon kan si Vindi kan. Terus dibilangnya karena nggak ada punya modal, makanya ikut CU lah. Ya kan Bapak Dalantas sehat ikut CU nggak si Vindi? Sehingga ada modalnya. Selamat ulang tahun nakku, cucu kami lah. Ini anak-anaknya yang tukang salon kan, ya. Elena Brupinem, Elena ada lagi yang Brupinem namanya si Elena, bukan si Helena saja. Jerusalem. Nanti Brian, adik Brian, Brian yang mana ini? Jerusalem. Oh ya. Ada adiknya perempuan kah? Jangan bilang nggak ada, nggak tahu, bilang nggak. Ya, oke. Brian ini adikmu, oke. Selamat ulang tahun nak, Brando Tarigan Kolosa. Bapak Elita. Ayalubu sila. Ula bagai. Itu saja yang mau saya katakan. Ula bagai. Oke. Happy birthday Tarigan Mergana. Salam buat Kerina yang di daerah mana, mereka di daerah Teresia. Mereka di arah sana kampung bapaknya itu yang banyak Gunung Meriah, apa namanya? Gunung Meriah ya. Lah si Teresia Pak ya, yang banyak pisang barangan. Ya, itu Sylvia Berubangun Sion.
Oke, selamat ulang tahun 2016, masih 6 tahun. Nakku KKR, selamat ulang tahun. Terus Shelin Bru Kacaribu. Ini juga anak Kacaribu. Selamat ulang tahun nakku. Banyak pesta kan ya dari itu. Christine Bru Bangun, Makedoni. Dia kan mana? Oh, Isabel, namanya Christine. Oh iya, Christine Isabel Bru Bangun. Kemarin lagi ujian ini 15 bulan 2. Halo nakku. Nanderibu, selamat ulang tahun ya. Terus Rios Sembiring, selamat ulang tahun. Thomas Ginting, Betani. Ketua PJJ ini. Ketua PJJ. Oh, sekretaris dia sekarang. Saya ketuanya, lupa saya. Oh, bukan Bapak Riki nih. Oh, ini apa? Untung gak saya bilang, kan Bapak Riki, Pak Thomas Ginting. Selamat ulang tahun sekretaris PJJ. Kemudian Betani loh ya. Lydia Berupurba, Sion. Oh, saya tahu. Nandi Eklesia, selamat ulang tahun Berupurba. Jumpa Bru Sembiring. Tesalonika, wah ini sudah agak tua ini, 1958. Nande Epta, oh namanya Jumpa itu gendernya lu bingung ya gak? Jumpa gendernya apa? Laki-laki kata si, ayo Nande Epta. Aku yang bilang Jumpa gendernya laki-laki, kata Ega unisex. Ya kan enggak, Egong kami bilang laki-laki kan. Iya, aku juga jadi bingung, tapi untung ada berunya. Nande Epta, selamat ulang tahun. Ini semalam ulang tahunnya ya. Sehat-sehat Kam. Bagaimana semuanya? Kami harap baik-baik ya. Ya, ini salam dari kami semuanya, dari semua yang berada di gereja. Abigail Berusingarimbun, Galilea. Ini baru 2022. Abigail Agim. Oh, Abigail masih di Satya Wacana dia. Saya tahu masih di Satya Wacana dia. Si cantik. Ini kan cantik ini Abigail ini. Ini cantik loh Ga. Abigail namanya Ga. Ga. Bagus loh kalau di rumah itu perangin-angin. CKR enggak Nande? Beribu, dua-duanya ini beribu. Memang guys, CKR enggak? Dukung dong. Iya kan? Bangun, dukung dong. Gak. Ingat itu, cari perangin-angin. Tapi jangan Indri ya. Ketawa Indrinya. Oke, terus Abigail selamat ulang tahun ya nak. Ijabah Pekam berada. Cantik Kam. Puji Tuhan bilang nak. San Febrianus guru singa. Ini guru harimau yang mana ini? Jerusalem. Bapak Agatha. Oke, Bapak Agatha 73 masih muda. Bapak Agatha selamat ulang tahun. Nakku yang 44. Yuk siap-siap kudaki-daki. Yup, yang 4. Livia Berusемbiring Jerusalem lagi senda. Oh, pantas Mama Risang makan-makan di luar. Oke, nakku selamat ulang tahun. Today is your birthday sama Bapak Dalanta sehat ya. Yang ulang tahun perkawinan Bapak Prima Ginting ini dengan Milala, Bru Milala. Selamat ulang tahun. Happy anniversary Bapak Ginting. Kami terus berdoa untuk Ndo. Ronda Perangin-angin Esra Bru Tarigan, Kolose, Isenda Perangin-angin, Kolose. Kok Bapak Agnes Kolose? Oh Agnes yang lain lagi. Ronda Perangin-angin 2006, oh baru. Selamat happy anniversary ya. Jasri Tarigan, Ervina Brusino Haji, Kolose. Banyak kali pesta di Kolose ini. PJJ lah di rumahnya enggak ini? Bapak Artika, Bapak Artika, kamu bilang aku nggak bisa PJJ, kamu sakit atau karena ulang tahun perkawinan Duenda? Iya kan, kamu buat di WA PJJ, aku sakit. Oke, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan kita termasuk mikron, politron, whatever namanya. Sekali lagi, wakil Barus. Kenapa kamu jadi wakil? Aku nggak mau jadi wakil.
Wakil itu pendamping, janganlah wakil baru. Wila puang kami baru mergana buku menari. Kami dari buku dengan pertua Ameta Bro Ginting, happy anniversary. Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan memberkati, mengalirkan, membuka tingkap-tingkap langit mankam kerena sehku susuran kerina langan ca i Sumatera Utara, tapi juga bagi i Jakarta untuk siapa namanya Riana ya, Riana Raspandu. Dan terakhir yang ulang tahun perkawinan adalah anak kami Terkelin Sembereng. Tanya sama Terkelin kalau mau punya ndahara berupa ngenangin, kan keren itu Agustina berupa ngenangin. Tapi jangan tanya Pak Tampu Bolon, tapi tanya Terkelin Sembereng. Nangkap itu nggak ga? Tanya Terkelin Sembereng. Happy anniversary anak kami. Tedah kelate kami mankam Terkelin Sembereng, lama sudah nggak lihat kam. Happy anniversary, and today is your anniversary for your wedding anniversary. May God bless you. Hadiah yang ulang tahun dengan yang berulang tahun perkawinan keempat anak kami. Hayo jangan lelah, daki, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup, dakilah. Kan keren anak empat kita. Jadi Bapak Riki Tarigan Mergana ini 3 dari sektor Korinti. Tadi hadiahnya sudah diberikan lagu oleh KAKR kita. Apalagi Nande Riki dengan Nande Riana suka bikin kue. Bikinlah kue, kasihlah untuk anak KAKR yang nyanyi tadi sebagai pengucapan syukur. Jadi Bapak Riki Tarigan, happy birthday. Wakil Barus, Pertua Naras kami, Pertua Ameta Bro Ginting, happy anniversary. Terkelin Sembiring, Agustina Bro Prangenangin, happy anniversary.
Kami menunggu kue dari kamu, pengucapan syukur untuk tim live streaming terkhusus untuk anak kita yang memberikan hadiah ulang tahun bagi Karina. Iyalah, itu lagu itu mereka latihan, mereka mendoakan, itu tabas loh yang keluar dari apalagi mulut anak-anak yang tulus hatinya, sehingga Yesus mengatakan engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah jika engkau tidak bisa seperti anak-anak ini. Jadi kalau dapat hadiah lagu dari anak-anak itu berkat sekali. Kami tunggu dari Bapak Riki Nande Riki dan Bapak Riana Nande Riana terkelin sembiring dengan Agustina Beru Perangenangin. Mankam Kerina yang di rumah nande diaken silahkan. Semua yang di rumah kita siapkan, kita punya Alkitab, bahan kita. Kita sudah mau masuk ke dalam sermon kita dan kali ini memang temanya sangat dalam. Ini bukan hanya teologi ya, tapi juga bagaimana kita mengaminkannya dalam kehidupan kita. Bahan kita Roma 8 ayat 28 sampai 30 dibacakan oleh Diaken Sektor Betani, Diaken Nande Jimni Beru Sebayang. Kami persilahkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sekian. Ya, itu bahan sermon kita, dan biarlah dengan bahan itu kita dengarkan sambil kita berefleksi, diiringi. Silahkan diaken, silahkan duduk, lagu kita, dan kita sengaja menampilkan akustik kita. Di gitar kita dimainkan oleh Rayando Sembiring, nanti solonya dari Ega Sitepu dan dibantu oleh pemusik kita. Dan di sini kita mencoba berefleksi dengan pernyataan di dalam Roma 8, 28 sampai 30 dikatakannya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita lihat Paulus menggunakan di Roma 8, 28 sampai 30 kata dari semula berkali-kali. Pasti itu mengandung apa? Dia mau menekankan pengertian yang sangat penting. Marilah kita berefleksi, apakah kita mengerti bahwa dari semula Allah sudah menetapkan semuanya, predestinasi. Dari semula telah kau tetapkan hidupku
apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bagaimana, apakah kita bisa merefleksikannya dalam kehidupan kita? Kami mengundang Bendahara Moria Sektor Bethani untuk membahas Roma 8, 28 sampai 30. Nanti kami akan menyimpulkannya. Kita dengarkan dulu. Kami mengajak kita untuk mengertikannya dan memberikan refleksi dalam kehidupan kita. Silahkan Bendahara Moria Sektor Bethani Nora Nande Jusprianta Berubangun. Selamat malam, salam sejahtera Manbanta Krina. Ibas beringi enda kita ngerana karena bahan Moria kita seibuat ibas Roma 8 ayat 28 sampai 30. Tema dibata erdahin guna kini ulinta. Alu tujun gelah Moria meteh maka ibas kaipe dibata tetap erdahin guna kini ulinta. Ngidah rasen gejap kini ulin si ibreken dibata Manbanta ibas krina dampar geluh idoni enda. Senina-senina Moria si ikelengi Tuhan. Kata penaruh tapi sebagai kata pengantar ibas nars enda mengungkapkan setiap manusia pasti memiliki pengalaman hidup yang beraneka ragam. Mungkin mulai dari yang menyenangkan sampai pada pengalaman yang tidak menyenangkan. Banyak di antara manusia ketika diperhadapkan dengan masalah yang tidak menyenangkan,
Misalnya kegagalan, sakit penyakit, krisis ekonomi, dan lain-lain. Cenderung mereka respon negatif. Ada rasa kecewa, putus asa, marah, dan bersungut-sungut. Sikap yang demikian justru akan menjadi penghalang utama untuk percaya kepada Tuhan. Ada kalanya Tuhan memakai perkara-perkara yang menurut kita hal yang buruk sebagai cara atau sarana untuk membentuk dan mempersiapkan kita sesuai dengan rancangannya. Kalau kita hubungkan dengan pembahasan kita Nats 28, Allah menyatakan turut bekerja dalam segala sesuatu. Sekali lagi, Allah menyatakan turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti dalam situasi apapun, baik suka maupun duka, Tuhan tetap menolong kita ketika kita berserah diri kepadanya. Karena itu, penting kita belajar memahami bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya bebas dari masalah. Yang perlu kita tekankan di sini, yang kita ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya bebas dari masalah. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah untuk menarik kita semakin mendekatkan diri dan belajar bergantung kepadanya. Kalau tadi kita mendengarkan lagu dari Permata kita, anak kita Permata, yang dinyatakan bahwasanya dari semula Tuhan telah menetapkan dalam rancangannya masa depan penuh harapan, semua baik ketika kita menyikapi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada ayat 29, pemilihan Tuhan bergantung kepada kriterianya. Dengan kata lain, Tuhan mempunyai kuasa. Tuhan mempunyai kuasa. Jadi, kalau kita mau dipakai dan dipilih Tuhan, kita harus melakukan kehendak dan rancangannya. Jadi semua tergantung seberapa setianya kita terhadap Tuhan. Senina-senina muria yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat pada ayat 30, menjelaskan bahwa Tuhan yang menetapkan orang yang dipilihnya. Artinya, Tuhan memilih kita bukan karena kegagahan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekayaan kita. Tetapi Tuhan memilih kita karena kasih-Nya. Tuhan tidak pilih kasih. Tetapi bagi siapa yang mau mengikut Dia, harus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hal ini cukup berat bagi kita muria. Penderitaan yang kita hadapi, tetap kita mengucap syukur. Kalau memang hanya kemampuan kita saja yang kita pergunakan, kita tidak sanggup. Tetapi jika Tuhan yang kita nomor satukan, kita percaya Tuhan pasti memberikan solusi terhadap semua berbeben kegeluhan si hadapi kita. Sebagai aplikasi,
ataupun pengkenai na ibas nats enda, sitah makana kehidupan orang percaya tidak terlepas dari masalah. Bisa jadi melalui masalah yang ada, Tuhan mau membentuk kita. Membentuk Moria menjadi seorang ibu yang tahan uji. Ngasup ngalaken kerina perbeben kegeluhan. Tuhan berkenan bagi orang yang mau dibentuk olehnya. Maka kita Moria harus lebih mendekatkan diri kepadanya dengan berdoa dan membaca firman-Nya. Sebab melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita dimampukan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Jadi, marilah kita sebagai Moria berserah dirilah kepada Tuhan. Karena kita tahu tadi dalam ayat 28 dinyatakan Tuhan sesuai dengan tema kita, dibata erdahin guna kini ulinta. Jadi bagi kata si arah lebendai ngo ikatakan, maka dalam kehidupan kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Tidak ada kemampuan kita untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Adi sinin ibas buku panduan ta bahan PA Morianta, ijenda ikata kena, ulanai si pebelin perbeben, tapi erlajarlah ngidah kini ulin Tuhan. Belajarlah kita mengenal Tuhan lebih jauh agar kita mampu menghadapi pergumulan hidup ini. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan sebagai ayat tambahan. Buat kami ibas Roma 5 ayat 3 sampai 5 demikian bunyinya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan kekuatan, dan kekuatan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Terima kasih. Nampak guru ya. Nampak guru dan juga pengalaman senior yang cukup lama mengajar sekolah minggu di Kemenangan Tani dan juga ketua Yayasan TK Partis. Tadi cukup cantik, tidak bisa diharapkan lebih dari itu karena bukan guru agama dan yang dua bukan sekolah teologi ya bukan. Sehingga saya tidak mengharapkan percakapan teologis. Saya tadi mengharapkan percakapan teologis muncul di sini. Kenapa ya di dalam buku-buku panduan kita selalu sedikit sekali percakapan teologis. Saya kan tidak tahu kenapa sehingga saya mencoba-coba berasumsi sementara. Satu mungkin karena Moria Mamre atau jemaatnya termasuk di buku PJJ itu ya. Kayak minggu lalu pas bagian saya yang sermon menyiapkannya, loh kok begini kok lari ke sini gitu. Karena jemaat kita tidak suka berbicara teologis. Mana bisa tidak suka? Mereka harus tahu berbicara teologis. Kesaksian sendiri sudah
teologis. God is so almighty, tadi kata anak-anak itu juga sudah teologis, pengakuan iman. Itu satu. Dan dua, atau mungkin pendetanya tidak mampu ya, tidak tahu saya. Kalian mungkin nanti marah, wah ibu itu begitu. Wah aku yang pernah ngajar kalian kok. Mungkin sekarang di sekolah-sekolah teologi biblikalnya meros. Jangan sampai nanti di GBKP ini tidak pernah ada percakapan teologi ya. Apakah gara-gara itu makanya membuat tata gereja GBKP mesti pendeta dari gereja lain? Ulah bagai. Cukup sekali itu. Koreksi itu tata gerejanya. Oke, jadi secara Moria sudah dibahasnya 28 sampai 30 dengan kemampuannya. Jelas tidak kita harapkan dia berbahasa Yunani ya bukan, apalagi berbahasa Latin. Tapi di dalam pengkenaina dengan apanya tadi mencoba untuk apalagi menambahkannya dengan Roma 5 dan mengangkatnya menekankan banyak di 828. Cuma satu di sini gara-gara kita sudah diseret sama tema Bu. Jadi kita tidak fair, ini yang selalu saya katakan. Jangan diseret sama tema. Jadi kita tidak adil lagi kepada teks. Kita baca teks. Oke? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apakah bagi semua orang? Melang? Ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ini tidak inklusif, eksklusif. Anda Kristen, Anda pertua, Anda pendeta, belum tentu Anda mengasihi Dia. Sehingga ini tidak berlaku pada Anda, tidak berlaku pada aku yang tidak mengasihi. Walaupun tiap hari sakit-sakit pun dipaksa untuk supaya ini jalan. What the heck, kata Tuhan. Seperti tadi kata Ibu pengulas, itu hak veto Allah, ya kan? Dan di sini dikatakannya bagi mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi siapa yang mengasihi Dia, lihat ini. Yaitu bagi mereka yang terpanggil. Kata terpanggil ini teologis. Sehingga sedih sekali saya, ini pendetanya tidak membahas kata-kata teologis ini. Terpanggil, kalio dipanggil keluar, kata panggil Anda ketika mau menjadi pendeta, tesmu kan kenapa mau jadi pendeta, aku terpanggil. Entah siapa yang manggil, jadi kata terpanggil itu bahasa teologis. Kenapa nggak dibahas ya? Dan kita semuanya sudah terkontaminasi dengan tema. Jadi semuanya bicara adalah penderitaan apa semuanya. Jadi dasar pemikiran tidak dibahas. Ini satu kerusakan, kengerian, kedangkalan. Kalau kita hanya langsung masuk kepada maunya tema. Dan itu saya katakan dari awal loh, baik di PCC, baik di apalagi PA kategorial kata penaruh ini. Sudah diseretnya, aku mungkin pendeta yang gak pernah pakai ini ya. Semua buku terbitan GBKP itu tak pernah aku baca. Aku hanya perlu natsnya saja. Gara-gara apa? Sombong? No, gara-gara bikin naik darah. Tapi kalau bagus senang saya, fairnya saya. Wah dia lihat ini bagus. Tapi ketika hal yang paling penting dia tidak lihat pendeta, jadi nanti siapa aja bisa jadi pendeta loh. Kalau pendeta tidak bisa membahas teologi ya. Tapi dari atas nggak boleh pertua bilang kam. Mesti kita, pendeta harus kam, pertua nggak boleh gini. Tapi pendetanya pun nggak bisa bahasa teologis ya. Sudah berkali-kali kami katakan itu perbedaan kita Calvin daripada pun Lutheran. Sola scriptura paling ditekankan oleh Calvinis. Tidak Lutheran yang menempatkan khotbah nomor 1, Calvinis.
Baca dong Kalbar. Jadi si Stephen Tong yang terus mengobar-ngobarkan soal Calvinis daripada GBKP. Gereja di Indonesia selain gereja Calvinisnya orang Stephen Tong yang agak sedikit pietis, kalau kami bilang kayak GKI Sumut, yang lebih agak di tengah itu dan yang lebih benar-benar Calvinis mencoba mengangkat pikiran Calvin itu GPIB, GBKP. Karena itu tadi pendetanya nggak mau belajar sedikit pun atau malas atau bagaimana? Kalian lain jawab. Kalian masih lakukan diskusi teologi enggak? Kalian ikutinya, itu program kami yang buat itu. Dengan harapan supaya semuanya mampu berteologi. Sampai tanganku begitu nggak sopan ya. Aku kalau sudah bicara teologi ya, wah jadi apa sekali. Karena itu adanya Protestan. Bagaimana kita berhadapan kemarin dengan Katolik? Karena Martin Luther setelah itu Calvin mengangkat teologis, nggak ada mengatakan aku nggak suka loh di gereja di Katolik. Mereka menyangkal perbuatan gereja Katolik dengan teologi sola gratia. Dari sini. Lalu si bujur sada pelang gara-garanya tidak bisa memberikan kontribusi. Tadi kan dibilang Allah memberikan hak veto. Sehingga sebenarnya Ibu Baru Bangun tidak ada bisa kita beri kontribusi. Keselamatan hak veto Allah, sehingga Yesus mengatakan we are talking about salvation, keselamatannya, pilihan, panggilan, semuanya itu adalah Allah. Sehingga dikatakan Yesus mau jam 8 pun dapat $50. Masih ingat cerita itu toh? Marah dia, kok begitu? Suka-suka. Maka tadi kita buka dengan lagu Suka-sukamu Tuhan. Ingat ya, lihat caraku berpikir, caraku bersikap, semuanya memiliki dasar teologis. Di situ pula makanya aku pun berkenan ke rumah sakit, ke rumah siapapun kalau dia sekarat meminta sakramen. Nangkap. Uang bukan di tanganku, suka-sukamu Tuhan. Lalu kita bilang, oh itu bukan Calvinis. Nggak mau aku, karena hal salvation bukan kita punya hak. Sehingga aku pun tidak berani mengatakan bahwa agama dia tidak selamat. Isekam. Nangkap. Lalu si bujur sada pelang. Bukan agama yang menyelamatkan. Bukan gereja juga yang menyelamatkan. We are talking, Roma talking about salvation, keselamatan. Latar belakang orang Yahudi, non Yahudi ya kan? Jadi rame mereka di sini dan mereka bilang ini orang Yahudi ini macam-macam, udah banyak kali maunya. Kami harus seperti mereka, nggak boleh makan BPK. Padahal di depan gereja Kemenangan Tani harumnya BPK itu bikin lapar kan begitu. Terus mereka paksa kami supaya seperti orang Yahudi. Lalu bagaimana? Disitulah Paulus mencoba berteologi. Lihat tadi kan. Bagaimana GBKP mampu menghadapi masalah ini kalau tidak mampu berbahasa teologi dalam menghadapi masalah sosial apapun. Gereja, teolog, pendeta harus berbahasa teologi, tidak boleh berbahasa sosial, tidak boleh berbahasa ekonomi, itu ekonom. Setuju kan Bu? Kamu guru apa Bu? Biologi. Guru bahasa Indonesia, pantas bahasa Indonesianya bagus, bahasa Karonya pun bagus ya tadi. Jadi sesuai, kalau gereja harus berbahasa teologis, memberikan pemikiran-pemikiran, mengkritik, mengatakan sesuatu harus teologis yang biblis. Itu Calvinis. Why teologis dan biblis? Sola scriptura. Ini dasarnya, maka Calvin ada, Protestan ada. Tiap membawa sermon. Tolonglah, mudah-mudahan minggu depan sermon Mamre agak bagus sedikit. Oke, jadi di sini dikatakannya mengasihi dia. Lalu siapa yang mengasihi dia? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setelah itu nggak tahu kita siapa yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang jelas adalah segala sesuatu
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tidak inklusif tapi eksklusif. Supaya mulai ngeh, Yohanes 3 ayat 16 juga tidak inklusif tapi eksklusif. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya padanya tidak binasa. Jadi yang tidak percaya ya binasa. Apakah yang percaya orang Kristen automatically yang percaya? No. Ingat itu ya. Orang Kristen yang dikatakan dirinya Kristen not automatically percaya. Karena percaya adalah iman dan perbuatan menyenangkan hati Allah. Ini tadi. Jadi supaya kita ini kritis dan tahu beragama ini. Apa yang kita imani. Apa yang dikatakan Paulus, Moria-Moria, terkhusus pendeta-pendeta yang menangani buku-buku ini. Paulus itu berupaya sekali mewujudkan apa yang Yesus ajarkan. Itu Paulus, sehingga teologi Paulus berupaya sekali. Sehingga tadi itu ketika mengangkat Paulus, kami mencoba mengkaitkannya dengan pengajaran Yesus. Ini tadi soal salvation tadi. Itu kata Yesus, padahal Paulus tidak berjumpa dengan Yesus. Adibagai. Tidak ada satu orang pun bisa menyatakan dia selamat atau tidak selamat. Itu semuanya adalah dia selamat itu, dia dapat itu, tunjuk. No. Dan gereja pun tidak ada keselamatan dalam gereja. Salvation hak mutlak Allah. Dan itu Yesus katakan, jam 8 pun datang $50, jam 12 pun. Kok begitu ya? Itulah keadilannya yang kata ibu guru tadi bilang apa? Tak bisa kita pikirkan bagaimana cara Allah. Makanya dia Allah. Kalau bisa, kan tak Allah dia sama dengan mindep angin. Tak Allah lagi lah dia. Oke? Jadi itu 28. Bagi mereka yang terpanggil. Siapa yang terpanggil? Terpanggil setelah itu sesuai dengan rencana Allah. Kita pending. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ini muncul. Kata dari semula. Dipilihnya dari semula. Arti kata harafiahnya adalah bahasa Yunani. Dipilihnya progignoskain. Setelah kita cek, ini sebenarnya dikasih tahu oleh apa kalian pendeta-pendeta, pasti kalian punya tafsiran ini. Lalu ini dianggap kacang goreng. Lalu untuk apa ini ada? Saya kenal ini Van den Ende, orang sejarah gereja. Tapi dia bisa membuat tafsiran Roma yang tebal. Aku membaca Interpreter's Bible. Dia tidak suka. Sepertinya dari awal kemarin pun ketika membuat sermon Mamre, tafsiran Interpreter's Bible yang 1 volume itu berapa 12 jilid, kayaknya dia tidak suka dengan pandangan predestinasi Calvin. Dia tidak kupas. Van den Ende kupas. Kenapa kamu tidak angkat itu di sini? Jangan bilang kurang mengerti. Kenapa bisa sarjana? Kok nggak ngerti ya? Oke. Progignoskain. Itu dalam bahasa aslinya untuk bahasa Ibrani kata yada. Aku orang PL. Kata yada ini ketika dikatakan Allah mengenal kita, itu kata not sekedar mengenal. Tapi kenal sekali, makanya ketika orang sentabi bersetubuh, dua menjadi satu dipakai kata misalnya. Dia sudah menyetubuhi ini dikatakan dia yada ini. Tandanya Anda sudah kenal dia. Jadi Anda sudah kenal dia lahir dan batin. Ini katanya. Jadi
semua orang yang dikenalnya dari semula. Kalau begitu kata yada, karena progignos kain tadi diambil kata yada. Nanti kamu lihat, saya lempar, kalian catat, bahas nanti di dalam PA kalian. Lihat kata yada dalam Kejadian 18 ayat 19, kata mengenal. Jeremia 1 ayat 5, Amos 3 ayat 2. Di dalam Perjanjian Baru, kata mengenal sering sekali diterjemahkan sebagai memilih. Kalau begitu, semua yang dipilih Allah adalah semua yang sudah dikenal Allah. Wajar ya. Roma 11 ayat 2, 1 Korintus 8 ayat 3, 2 Timotius 2 ayat 19, 1 Petrus 1 ayat 20. Ini katanya. Jadi lihat yang 29. Kita kembalikan ya. Sebab semua orang yang dikenalnya dari semula, inilah yang dipilihnya karena dikenalnya. Tak kenal maka tak sayang, ya bukan? Mereka juga ditentukannya dari semula. Sejak dari semula ini bukan sejak dari bertinan dendu, tidak. Dari semula ini adalah sebelum dunia dijadikan. Ngeri kan itu? 1 Korintus 2 ayat 7, Efesus 1 ayat 4. Jadi ketika dikatakannya dari semula, sebelum dunia dijadikan, sudah ditentukannya. Ari bagai, wajar saja. Engkai, kita kan yang melihat dunia ini berdasarkan waktu dan tempat. Allah melang. Nangkep enggak ga? Yes. Mana ada urusan Allah diciptakan waktu ini, waktu Saul, waktu Allah. Bagi Allah semuanya present. Because Allah is roh dan kebenaran. Energi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita yang terbatas terpaksa membatasi itu, nangkap. Akhirnya karena kita tidak mampu, tidak mau di dalam arti melewati past, present atau apa, akhirnya yang paling tinggi kita katakan yang nampak dan yang tak nampak. Akhirnya dunia ini klasifikasi yang paling tinggi daripada tenses dan places, tempat, adalah daripada waktu dan tempat, nampak dan tidak nampak. Nampak dan tidak nampak dua-duanya sebenarnya sama saja bagi Allah. Kenapa bagi kita nampak dan tidak nampak? Itulah keterbatasan kita. Bagi Allah sebelum dunia dijadikan, sesudah dunia dijadikan, sama saja bagi Allah. Tangkap ya, nangkap kan maksud saya? Oke. Jadi jangan bilang, wah bahwa dia Allah. Jadi tolong dimainkan dulu kepalanya. Allah udah ngasih otak yo, Pentium berapa yo. Tolong dimengerti. Nanti marah Allah dikasih Pentium 4 kok nggak nangkep, lompatlah. Ku daki, ku lompat biar mengerti. Beres ya. Jadi ditentukannya dari semula sebelum dunia dijadikan. Jadi ini dikatakannya 29. Sebab semua orang yang dikenalnya, garis miring dipilihnya dari semula sebelum dunia dijadikan, mereka itu juga ditentukannya. Jadi mereka itu inilah ditentukan, bahasa Latinnya predestinare. Ini terkenalnya Calvin. Diungkap sama Van den Ende. Anda tidak ungkap, pendeta mananya ini? Terus siapa lagi ini? Francisca, guru siapa dia itu? Sinuraya, nggak tahulah aku siapa itu, pendeta muda kali. Tolonglah, kasihan kali Bapak Van den Ende itu, dan kapan lagi berbicara secara lebih mendasar. Jadi ini di sini Interpreters Bible, saya lupa siapa yang mentafsirkan Roma.
dia katakan, dan saya lihat di dalam argumentasinya, dan dia tidak setuju dengan pandangan predestinasi karena dipikirnya, nih, enak juga kalau kita hadirkan Calvin. Aku pengen juga diskusi soal ini sama Stephen Tong ya. So much senior, aku masih SMP, Stephen Tong itu sudah muncul, sehingga bisa bayangkan pengalaman dia menggumuli Calvin. Ini tidak bicara soal kehendak bebas, kehendak tidak bebas. Ketika ini bicara soal pemilihan keselamatan. Keselamatan tidak ada kehendak bebas, kehendak tidak bebas. Kalau ada kehendak bebas kita, bisakah Anda mengatakan aku nggak usah lahir? Ada, Bu? That's it? Okay. Aku nggak usah mati, bisa, Bu? Nah. Ada kehendak bebasmu? Terus orang-orang barat yang logik, yang selalu berpikir aku berpikir maka aku ada, dan selalu memintakan kontribusi, apalagi gerakan humanisme, dengan itu berpikir bahwa kalau begitu untuk apa kita seperti robot? No. Kenapa saya bilang no? Seperempat saja bisa kita tinggal di dalam rancangannya, udah hebat itu, ya enggak, Bu? Kan? Seperempat saja kita setia tinggal di dalam rancangannya, sudah hebat enggak? Percaya enggak? Ya. Dan di sini mau kita andalkan kehendak bebas kita. Nangkap kan? Sehingga Paulus mengatakan, sudah baik kali dikatakannya, dan Yesus juga makanya dibilang Allah itu sangat baik, sangat kasih, makanya sola gratia. Lalu si bujur sada pelang melihat ngeri kali kita, nggak ngeri kan bangun? Coba lihat dirimu dulu bangun, ngeri nggak? Aku aja ngeri, tadi aja sebelum itu sudah rame, aku dengan diriku sendiri. Sampai aku bilang, duh kok begini pikiranku, Tuhan mau nggak berkenan nggak? Selalu berkecamuk begitu. Pendeta loh ini. Layak nggak? No. Aku sendiri mengatakan diriku nggak layak. Tapi yang melayakkan Tuhan. Kenapa dia layakkan? How do I know? Tadi ibu katakan karena kasihnya. Cantik itu. Habis. Nangkap masuk saya, tahu karena kasihnya habis, aku tidak bisa lagi, makanya kita hanya menangis, ya bukan? Aku kalau udah bicara Tuhan nangis, karena kapan saja kita merasa bahwa kita diterimanya, ini tadi. Jadi apa kontribusimu? Padahal Yesus pun mengatakan, Susus masih ingat, nanti kalau engkau di sana, taruh aku ya di sebelah kananmu, apa kata Yesus? I don't know. Bukan hakku, hak Bapa. Jadi supaya ini yang menafsirkan Interpreter's Bible mengambil, karena dia memang kurang suka dengan pernyataan Calvin mengenai predestinasi, dan dikatakan mereka, kamu baca nanti Interpreter's Bible, mau pinjam di rumahku. Tadi udah aku siapkan, nggak tahu kenapa tinggal tadi di situ. Dikatakannya, penulis-penulis Yahudi pun pada waktu zamannya Paulus banyak mengatakan bahwa ada kontribusi harus dari kita. Jadi itulah yang ya Yahudi, dan itu juga kan yang dikatakan Islam juga begitu dengan apanya. Kita mengatakan, dan aku aminkan itu, sola gratia, sola fide. Sehingga ketika kita dikatakannya ini, memang jatuh bangun. Tadi dibilang mbak ibunya tadi, tapi kita jalan terus karena dia baik, karena sudah dikasihnya yang kamu baca jadi Roma 5 juga, Roh Kudus yang menolong, ya kan? Roh penolong, makanya Roma 8 hidup oleh Roh. Aku akan mengirimkan kepadamu Roh penolong supaya kita tetap tinggal, orang-orang yang dipilihnya bertahan, tidak dengan kekuatan kita, Roh yang menolong. Baca ya, jadi supaya apa? Jadi ini tadi dikatakannya, ditentukannya, lihat 8:29, mereka juga ditentukannya dari semula, predestinasi.
nare. Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi orang-orang ini ditentukannya dari semula supaya kembali kita menjadi Kejadian 1:26 imago Dei, tempas di bata. Kenapa Allah membuat begitu? Bukan gara-gara kita, supaya lihat ini koma, supaya ia jadi karena kasih Allah kepada anaknya, supaya Yesus anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi di sini peran Yesus yang ditinggikan. Allah melakukan itu karena Yesus, untuk Yesus, dari Yesus. Jadi ini adalah Yesus. Lihat ini katanya, supaya lihat ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, jadi kita ini menjadi anggota gereja. Karena kan dibilang ekalio, dipanggil keluar, supaya kita terus bertumbuh di dalam kejatuh bangun kita, supaya kita bisa menjadi kembali tempas di bata, gelah Yesus bisa menjadi kakak tua di antara kita. Dan lihat ini apa dikatakannya, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Di antara banyak saudara mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Tadi kata dipanggil berhenti di ayat 28. Kalau begitu penjelasannya di ayat 29, dan ini dituliskan di ayat 30. Mereka yang dipredestinere dari semula, mereka inilah yang dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka inilah yang dibenarkan. Dibenarkan untuk apa? Dibenarkan, dilayakkan untuk diterima menjadi bagian dalam umatnya. Dibenarkan, dilayakkan. Makanya ini semuanya berhubungan juga dengan hidup baru. Mereka dilayakkan sehingga seorang pun tak layak untuk bermegah. Semuanya kita adalah yang dilayakkan. Ingat ya, Korinti kan ribut kali, berantem sana sini, aku lebih tinggi, lebih ini, dan kata Paulus, tidak ada yang lebih hebat, tidak apa, semuanya kita adalah yang dilayakkan karena Kristus, ya kan? Makanya dilayakkan oleh di mana? Golgota. Nanti larinya ke sini, dilayakkan di mana? Golgota. Sehingga puncak daripada teologi Kristen adalah Golgota, kemudian Paskah, kebangkitan. Kalau enggak bisa kita dilayakkan. Jadi dilayakkan di mana? Ketika dipanggil dan dibenarkan di mana? Golgota. Jadi kalau percaya sudah Golgota bahwa ini adalah melayakkan kita, artinya kita tidak akan tinggal di dalam manusia lama kita. Itu kan yang dikatakan Paulus, itu yang kita diajarkan. Inilah dikatakannya, dilayakkan untuk diterima menjadi bagian dalam umatnya. Sehingga kekristenan adalah salib, ya bukan. Selain vertikal, horizontal, tapi ini juga pembenaran. Salib adalah pembenaran tadi, dilayakkan ini. Ayat 30, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dilayakkan, mereka yang dibenarkannya itu, mereka juga dimuliakannya. Dimuliakan di sini, apakah mulia seperti Allah? No. Mereka yang dibenarkan, mereka dimuliakan, dijadikan saudara Yesus,
sebagai ahli waris bersama Dia. Ininya dimuliakannya. Beda mulia kita dengan mulia Allah. Sehingga aku sebenarnya tidak suka, aku pingin sekali kalau ada kesempatan coba ngecek kata mulia. Gampang sekali kata selain daripada mulia tarigan ya. Jadi dimuliakan di sini masih ingat ketika dikatakan engkau tidak lagi hamba, tapi engkau sudah diangkat menjadi anak. Ada kan? Dan juga karena aku adalah anak, maka engkau menjadi saudaraku. Kan begitu kata Yesus. Jadi kita ahli waris sama seperti Yesus. Ini yang mau dikatakan di 8:28 sampai 30. Sehingga kalau begitu baru kita masuk pengkenainannya tadi. Kan coba tadi kita bahas begini kan dalam sekali. Kita nggak cuma putar-putar di dalam penderitaan tadi, ya kan? Kalau kita membahas dengan perkata-perkata teologianya, mungkin minggu depan bisa begini Ibu, saya nggak terlalu tahu kalau Google ya, kalau apa. Misal ini kan bahasa-bahasa teologis, misalnya 28, mereka yang terpanggil, coba Google terpanggil bahasa teologis artinya gitu. Kan nggak tahu bahasa Yunani dengan bahasa apanya. Coba siapa tahu nanti ada gitu. Coba Google terpanggil pengertian teologisnya apa? Karena ini adalah bahasa teologis. Ada kitel. Kitel, saya tidak tahu kalau mahasiswa teologi ya sekarang tahu kitel ya. Itu perpustakaan STT Jakarta, saya tidak tahu Abdi Sabda punya kitel. Itu semuanya ada words dictionary ya, kamus bahasa teologis. Jadi ada nanti kebenaran, dibenarkan, semuanya ada muncul. Saya takutnya karena saya belum saya coba. Saya takutnya semuanya dalam bahasa Inggris, tapi siapa tahu ada yang ada juga saya lihat itu apa sabda di Google apa sabda itu bagus. Saya nggak tahu siapa ini apa namanya yang mengatur-ngatur, apa namanya itu Kak? Kalau saya yang mengatur, saya yang apa namanya itu? Kalau kami yang mengatur semuanya, kontennya kami yang atur. Apa namanya kalau WA itu siapa namanya? Administrasi, admin ya. Adminnya saya nggak tahu sabda ini. Tapi ini sudah lama dan saya pikir cukup bukan cukup lagi. Itu berbahasa teologis, pergumulan teologis banyak mereka angkat. Dan itu juga gereja Stephen Tong. Aku lupa. Mereka selalu bilang mereka itu adalah apa? Calvin ya. Apa nama mereka? Reformata ya. Reform Injili. Dan jangan apa, enggak apa-apa, karena mereka memang kita tahu Reformed dengan Reformed gitu ya. Kan sekarang sudah nyatu, di Belanda juga sudah nyatu dalam arti Calvin yang agak liberal, Calvin yang sedikit konservatif, enggak ada lagi, semuanya sudah nyatu. Reform tidak lagi dua, semuanya sudah satu. Jadi coba mulailah kita berbahasa teologis. Sehingga pernyataan-pernyataan GBKP apapun dalam membahas judi, dalam membahas apapun harus pernyataan teologis. Kita bukan ahli ekonom, kita bukan ahli sosial. Jadi kita harus berbahasa teologis. Persis seperti pernyataan Martin Luther ketika dia protes kepada gereja, kepada inangnya. Kepada struktur yang begitu hebat dan dia bilang salah ini. Dan dia bukan gagah-gagahan dan dia pakai dasar teologis. Keselamatan bukan diberi gereja tapi diberikan Allah. Sola gratia. Dan itu dibilang Paulus. Dan kenapa Paulus mengatakan itu? Dan itu dikatakan Paulus di Roma. Lalu si bujur sada pelang adi bagai. Bagaimana bisa ada kontribusi dari manusia? Walaupun ada yang mengatakan, oh Paulus tidak konsisten. Coba nanti lihat, sama seperti Anda katakan, Calvin berusaha lepas dari Katolik. Lihat nanti ketika akhir-akhir hidupnya, bacalah. Sebenarnya dia juga mau mengatakan
perkawinan pun sakramen. Lihat nanti GBKP saja yang langsung membuat satu orang bisa dipasu-pasu 4 kali. Gara-gara apa? Gara-gara melalakal pendeta GBKP latahna pun how to talk about theology. Teologi Calvin itu kan. Jangan bilang ibunya atau apa. Belajar saja dan lakukan yang lebih baik. Oke, jadi Roma 8:28 sampai 30. Ini bicara predestinare katanya, yang terkenal dari Calvin. Jadi dikatakan di sini adalah mereka yang ditentukannya dari semula, mereka yang dipanggilnya, dan panggilan ini sudah ditetapkan dari semula. Semula sebelum dunia dijadikan. Ingat bahwa bagi Allah tak ada waktu. Maksudnya bukan nggak ada waktu. Tidak ada waktu bagi Allah. Today sama dengan yesterday. Tomorrow is sama dengan today. 2000 tahun yang lalu sama 2000 yang sekarang bagi Allah sami mawon, sama saja. Allah tidak, bagi dia tidak ada beda di Amerika, di Indonesia, di Sukatendel. Bagi Allah semuanya sama. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan hal ini bukan hanya kebetulan. Panggilan ini berakar dalam rencana keselamatan yang berakar pada zaman sebelum segala zaman. Ini katanya, aku tidak mau mengatakan sebelum segala zaman, yang jelas aku mengatakan karena itu tafsirannya, aku mengerti apa yang dimaksudkan Van den End. Cuma satu, untuk mengertinya, coba Anda mengerti bahwa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Beres ya? Jadi kalau begitu Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dan orang yang mengasihinya adalah orang yang sudah ditentukannya, dipanggilnya, diapanya. Apakah Anda termasuk di situ? I don't know. Bukan tugasku untuk mengurus-ngurusmu masuk di situ. Tugasmu sik-sik diri kita masing-masing. Karena kalau Anda merupakan bagian itu, aku di bagian dari situ, baru masuk kita. Rohnya pasti akan menolong kita. Nangkap ya? Nggak tahu saya. Bukan agama yang menentukan. Allah kan nggak ada agamanya, memang guys. Oke? Jadi apakah Anda masuk di situ yang ditentukannya sejak semula, yang dipanggilnya sejak semula? Aku tak tahu. Itu urusanmu. Urusan pribadi lepas pribadi. Aku yang ku tahu akulah. Oke, and then what's next? Kalau Anda dan saya merasa sekali seperti Jeremiah, aku mau lari tapi nggak bisa, tulang-tulangku mengatakan engkau harus menyatakan apa yang ku proklamasikan. Kita tidak akan bisa lari seperti Yunus. Dan rohnya pasti akan terus mau kita bilang, aku gak mau, aku mau jadi sama seperti dunia. Aku pernah katakan itu, Bu. Aku mau sama seperti dunia, aku gak mau lagi, aku mau. Tidak akan bisa. Mana hak bebas? Free will mana, Free will mana dengan itu? Lihat Yunus. Nangkap ya? Nah, tapi apakah Anda di situ? Cek masing-masing. Tapi kalau Anda mengatakan yes pendeta, aku di situ, percayalah. Allah tidak akan pernah membiarkan kita hilang. Nangkap ya? Jadi kembali pengertian ini menjadi eksklusif juga, ya bukan? Yes. Tapi kalau Anda menjadi anggota itu adalah yang ditetapkannya dan yang dipanggilnya, dipilihnya dari semula, percayalah. Mau ke dunia manapun Anda lari, Allah tidak
tidak dibatasi ruang dan waktu, dikejarnya kamu dan dikatakannya, I love you. Aku tidak mau kamu benar. Hari bagai CKR kita mau jam 8, jam 2, jam 3, jam 1, $50. Tangkap ya, salvation. Kalau begitu, apa yang dikatakan Paulus, Calvin dengan Yesus sama. Hari bagai. Oh, udah jam berapa ya? Aku kok udah bicara, pas jam 9, memang sengaja kami maunya jam 9. Ada yang mau kamu tambahi, Bendahara Moria? Iya, aku kok bicara teologis, aku semangat. Udah lama juga enggak pertemuan, karena dulu ininya bidangku di reform sedunia. Dia kan ada pertanyaan, ada yang mau lagi disampaikan? Habis? Ada bagai PA Moria, cobalah lebih dalam berdiskusi. Ya, aku ingin sekali supaya kita Moria ini dan juga Mamre mulai bisa berdiskusi dengan lebih dalam, sehingga kita tahu kudaki daki katanya gunung yang tinggi. Jadi ada upaya untuk mengenal Allah. Oke, setiap minggu ku katakan, tapi tidak ada yang mengambil action yang jelas. Tugasku kulakukan, tugasmu tanggung jawab aja nanti sendiri. Kita kolekte ada bagai. Diaken kita, anak-anak kita, ini kita Siman Ogen 82830 kita sudah selesai. Kita kolekte kita sambil menyanyikan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Semuanya lagu kita upayakan menggarisbawahi keputusan-keputusan Allah, dan kita harus belajar kompromi dengan rencana Allah, whatever it is. Bangun. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Lagu ini mengaminkan apa yang kita katakan tadi, ya kan Ibu? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Adik-adik, biarlah kita berpisah dengan satu keyakinan yang pakuh. Apa itu? Cek diri kita, apakah kita adalah yang terpanggil, yang ditentukan. Coba runut ke belakang. Apakah kita itu? Kalau kurang mengerti, datanglah tanya. Karena ini bersifat panggilan, ini bersifat personal. Kalau Anda sudah yakin atau belum yakin, katakan saja seperti Maria. Aku masih belum terlalu mengerti, tapi aku hamba Tuhan. Tolonglah aku, tolonglah aku. Dan setelah itu, setelah Anda yakin, Anda berani mengatakan seperti Roma 8:28. Takkan pernah dia biarkan kita tergeletak. Itu dulu, kami yakin enggak? Kalau sudah yakin, baru ini terjadi. Jadi yakinlah. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya, yang yakin akan dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, jadi kembali lagi, not inclusive, eksklusif. Kita tutup ulasan kita sampai minggu depan. KEE 86. Ada KEE kita di situ, Bu. Tolong Teresia. Ya, karena aku takut nanti aku pikir aku sudah hafal, tapi ketika begini KEE 86 ras-ras kita rendah, dan di sini bisakah kita sekaligus, karena tadi kita meminta kita berefleksi karena semuanya ternyata adalah eksklusif, tidak inklusif. Kasihnya kepada semuanya, tapi segala sesuatu benar juga apa yang dibilang Yesus. Ada yang jatuh ke semak belukar, ada yang jatuh ke tanah yang berumput-rumput apa begini. Jadi masing-masing kita memeriksa diri kita. Jadi sambil kita bernyanyi, kita tetap menungkun, bertanya pada diri kita. Dan yakinkan diri kita. Tak usah yakinkan orang lain, yakinkan saja diri kita. Kita percaya apa tidak. Kalau kita percaya, automatically pada saat itu juga, yes, aku percaya dengan apa yang kau katakan. Ketika engkau percaya pada saat itu juga, tangannya, percayalah. Jadi oke, mari kita mendenden 86 sambil kita berefleksi ayat 1 dan ayat 2. Setelah itu kita berdoa dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus permakan aku biri-birina. Yesus indami pusuku, ku ikutkan yang, ku ikutkan yang, ku ikutkan yang. Yesus indami pusuku,
Jumpa gia kebiaran Tuhan si kawalku tetapi yang temanku ku ikutkan yang ku ikutkan yang ku ikutkan yang tetapi yang temanku ku ikutkan yang. Arto kita, kuatkan kami supaya kami bisa bertahan dengan keyakinan kami. Jatuh dan bangun tapi kami tetap berpegang. Ku ikutkan yang. Hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Kami mau menjadi muridnya, meneladani dia. Melakukan apa yang Yesus katakan. Mencoba mengerti perkataan-perkataan Yesus. Sehingga kami mengerti sifat-sifat keilahian. Cara berpikir ilahi jika kami mengerti cara berpikir Yesus. Ini dilakukan Paulus. Kami meminta Tuhan, kami bermohon urapi kami. Kelah kami bebanci seperti Paulus yang telah Engkau tangkap kami. Gelah kami kerina terkhusus muria kemenangan tani, bajem namu kaca, kerina muria segi BKP enda. Mengerti, menyadari, mengantusi, mengimani bahwa mereka adalah yang dipanggil Tuhan, mereka adalah yang sudah ditentukan sejak semula. Sehingga mereka percaya itu. Sehingga dalam segala situasi mereka selalu berani menyatakan tangannya selalu menolong kami. Jatuh dan bangun biasa dalam kehidupan kami tidak pernah lari daripada Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ini yang diartikan Roma 8:28 sampai 30. Dan ini hanya bisa jika si pemenanakel kami menyadari kini tekan kami. Apakah kami percaya? Kami percaya bahwa kami adalah yang sudah ditetapkannya. Bahwa kami adalah yang dipanggilnya. Sehingga kami percaya bahwa tangannya selalu menopang kami. Kami menyerahkan kerina muria kami terkhusus yang sedang dalam keadaan lemah. Fisik, lahir maupun roh batin. Kami meminta urapan kuasa roh Tuhan. Karena kami percaya roh-Mu adalah roh penolong. Seperti juga yang dinyatakan Paulus di dalam Roma 8. Seperti yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, aku akan mengirimkan rohku untuk menolongmu. Urapi kami dengan roh-Mu Tuhan. Urapi kerina muria kami yang berteriak minta tolong. Sehingga biarlah mereka tinggal di dalam-Mu dan Engkau menolong mereka dengan roh-Mu setiap saat kapan saja. Tuhan kami yang kami kasihi, kami serahkan kerina muria. Yang masih bingung akan dirinya, akan kini tekannya. Kemana mereka mau menuju akan kehidupannya. Kami meminta urapan roh-Mu semata. Telah itandai mereka, diri mereka, kini tekan mereka. Itulah jalan mereka mengenal Iseka, ya Allah, ya Tuhan kami. Semua yang berulang tahun yang tadi namanya kami bacakan, bagi yang berulang tahun perkawinan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, terkhusus yang sudah lama kami tidak lihat, yang menghabiskan waktunya di ladangnya,
di masa pensiunnya, Bapak Riki Tarigan Mergana. Kami rindu mendengar cerita-ceritanya. Dimanapun dia berada saat ini, kami meminta Tuhan melingkupi dia dengan kasih Tuhan. Tuhan, berkati apa yang ditanamnya, upayanya, supaya senyum dia melihat panennya dan dikirimnya panennya kepada kami tim live streaming. Dimanapun dia berada, Tuhan berkati ia hingga saku susuran anak-anak dan kempu-kempu dimanapun berada. Beri dia kesehatan, beri dia kekuatan dan kesukacitaan. Tuhan kami juga meminta Tuhan memberkati pertua kami yang berulang tahun perkawinan sama naras kami Barus Mergana. Berkati juga keluarga pertua kami Beru Ginting Endah. Anak kami Milala Mergana Ras Beru Peranginangin yang berulang tahun perkawinan. Berkati ketiga anggota sektor Korinti Endah. Begitu juga Josi Tepu dengan Mesalina Beru Bangun yang baru saja melaksanakan kembali untuk acara mengadatkan kematian Bapa Bangun Mergana yang sudah kembali bersama dengan Engkau ya Allah. Karena secara adat karo kami harus mengadatkannya. Kami berterima kasih karena Krinana Banci Erdalan Alumahuli. Kami meminta terus Tuhan melindungi keluarga Jo Tepuras Mesalina Beru Bangun. Mesalina dan adik-adik Bangun Mergana bagi pe Beru Bangun ijapape mereka berada. Bagi pe kempu-kempu. Kami meminta kekuatan si Rehna Ibas Kamnari. Ikat mereka dengan sukacita kekuatan dan persatuan hanya dari Engkau ya Allah. Gelah kerina anak-anak, kempu-kempu, banci bersatu dan nama Tuhan dimuliakan. Begitu juga man keluarga Milala Mergana, diakon emeritus kami yang sudah bersama dengan Bapa, yang acara adatnya akan dilaksanakan dan kami juga akan beribadah karena kuburannya yang sudah selesai di Beras Tepu. Semua pelaksanaannya esok hari dan hari Sabtu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami meminta supaya Krinana Banci Erdalan Alumahuli, Krina Milala Mergana, Niko dan adik-adik bagi Krina kempu-kempu, Tuhan mengurapi mereka, memberkati mereka, ijapape mereka berada. Pakailah anak-anak dan kempu-kempu Milala Mergana Bebere Bangun Endah untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Semua kami yang mengambil bagian terkhusus Moria sektor Betani, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ketua Moria sektor Betani yang adalah lansia kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Krina Moria sektor Betani yang mayoritas adalah lansia, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati dan jaga mereka, gelah mereka semua dalam keadaan sehat dan mampu menikmati hari-hari tua mereka. Krina Moria Kemenangan Tani Bacem, bagi Krina Moria Ibas GBKP Endah. Berkati mereka Bapa, pakailah mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengurus Moria Runggun kami bagi Krina pengurus Moria sektor, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Minggu depan akan giliran Mamre kembali. Kerinduan kami gelah PA-PA Mamre di sektor-sektor dihidupkan. Jadi bukan hanya sekedar sermon di live streaming. Sehingga ya Allah, kami melakukan semampu kami untuk bisa mengadakan ini. Tapi di atas segalanya kami bermohon intervensi Tuhan. Tuhan menangkap mamre-mamre kami di ke-15 sektor supaya memiliki kerinduan
seperti rusa yang haus akan air. Mereka rindu haus akan firman Tuhan. Mereka lapar akan firman Tuhan sebagai kekuatan. Gelah mereka pengantusi bahwa mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan sejak semula. Bahwa mereka adalah yang telah dipanggil Tuhan sejak semula. Sehingga waktu yang Tuhan sudah rancang buat mereka, banci mereka gunakan untuk bersaksi isi keluarga mereka. Sehingga ya Allah, kami bermohon intervensilah. Karena kami percaya jam 8, jam 3, jam 5 adalah suka-suka Tuhan. Sehingga perkenankanlah kami, karena Kristus mengatakan ketuklah maka pintu akan dibukakan. Lepas daripada itu hak vetomu ya Tuhan. Kasihanilah kami, kasihanilah kami. Lihatlah kerinduan kami, bermunculan PA Mamre di sektor-sektor kami. Lihatlah kerinduan kami untuk mengadakannya sehingga kami lakukan PA Mamre bergantian dengan PA Moria live streaming. Setiap minggu di live streaming Enda. Sehingga ya Tuhan kami serahkan Mamre Kemenangan Tani Bacem, Mamre se-GBKP ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Gelah benar-benar ditangkap dan dipakai oleh Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan kami yang kami kasihi, kalau sebentar kami akan berpisah, berkati kami semuanya yang di gereja, berkati semua yang ada di rumah, pakailah kami untuk kemuliaan nama Tuhan, dan di atas segalanya ya Allah, tibakan kami pada pengertian bahwa kami adalah orang yang telah Engkau tentukan. Kami adalah orang yang Engkau panggil. Kami adalah orang yang Engkau pilih, yang Engkau yada, yang Engkau kenal. Dan keselamatan itu sudah Engkau tetapkan bagi kami. Dan Engkau mengasihi kami. Dan Engkau menyiapkan setiap saat roh-Mu, tangan-Mu memegang kami. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tanamkan, yakinkan itu pada semua kami. Pribadi lepas pribadi yang bergabung pada PA Moria, sermon PA Moria pada hari Kamis malam ini. Kami percaya Tuhan, doa syafaat kami Tuhan dengarkan, karena kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami, sehingga ngajari kita ertoto kita ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, gelar dui perbadi amin, rahmin kini rajandu, selah min praten dui bas dono enda bagini surga, berikan man kami akan cukup ibas waris sendah enda, alami salah kami, bagini alami kami salah kalak kempak kami, olamin kami Bapa kami kubas percobaan, tapi ulangilah kami idurus silat nari, sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Adik bagai, ini kita satukan tadi doa penutup kita pas 9.30, memang akhirnya 9.30 juga, tidak bisa jam 9 kita menutupnya. Yang jelas semuanya sudah sampai di tujuan kita. Kita harus berpisah malam hari ini. Kita akan bergabung lagi dengan live streaming Kemenangan Tani hari Minggu Enda, sharply at 9:50 in the morning. Dan minggu kali ini sekaligus kita pelantikan penyisipan pengurus Permata. Sehingga marilah kita semuanya dan kita mendukung Permata kita supaya program-program Permata, dan sekarang Permata kita bergerak di semua lini program-program GBKP Kemenangan Tani, dan program yang paling dekat adalah perayaan Paskah Kemenangan Tani 16 April di Sabtu Pengharapan. Ini juga saya pikir sudah disebarkan nanti dalam Momo. Sebelum Anda terima Momo, dengarlah setiap PCC kita akan menyumbangkan lagu sukacita kita. Anda bisa memilih lagu bertemakan Golgota, kematian atau kebangkitan.
Dan nanti selebihnya adalah KAKR dan Permata kita. Kita akan bertabtu ria, berobor ria, dan semuanya kita merayakannya di lapangan GBKP, Kemenangan Tani. Kita siap-siap untuk itu sehingga kalau nanti membaca momo dan hari Minggu ini kita akan lakukan dengan momonya, kita semuanya sudah tahu apa-apa saja tugas panitia Paskah perayaan tahun 2022. Adik bagai, God bless you all. Sampai jumpa kita hari Minggu 9:50. Majuah-juah everybody. Good night.